Oke, selamat siang Radio ITB 86. Bager Gelis, kita ketemu lagi di sini. Ngadep kamera dong, Kang. Oh iya, Di sini bersama Didi dan Kang Teddy. Selamat sore, Kang Teddy. selamat sore. Apa kabar sore ini? Baik Sabtu sekali. sore yang cerah. Mendung, nih, agak mendung. Belum, barusan hujan gerimis bentar. Oh, di sana, ya. Di sini agak mendung-mendung aja sih. Hmm, Kang Teddy, kita mau ngobrol di sini ya. ya, Ngobrol tentang masa lalu aja ya. ya, Jangan yang berat-berat. masa lalu yang di mana nih kejadiannya? ya, yang, yang waktu itu Kang Teddy ditembak, Tembak. ada cewek datang nembak. Wah, Enggak, cerita tentang ini aja. Kang Teddy kan kuliah di seni rupa ya, iya. FSRD. Nah, itu waktu awalnya memang Kang Teddy suka suka gambar gitu, suka apa gimana? Hmm, jadi dulu waktu masih SD deh kalau nggak salah, sering lihat ini pelukis namanya Dadan Gandara. Dadan Gandara itu terkenal tahun 70-an mungkin ya. Jadi Wih, dia mainnya 70-an. siswa FSRD Iya. yang sekarang sudah almarhum sih, Dadan Gandara. Jadi dari situ saya ada sedikit motivasi buat menjadi seorang tukang gambar Pelukis. lah ya, atau seneng gambar tuh gara-gara Dadan Gandara itu. Lukisannya tuh yang terkenal waktu itu Emang ini tetanggaan, Kang? enggak, sama sekali enggak, dan saya diajak ibu saya ke satu Oh, pameran. Nah, taunya dari ibu, dari ini. Bu, pokoknya saya diajak ke gedung yang ada di Bandung ya. Nama Hmm. gedungnya tuh kayak jangan-jangan gedung ini deh, Asia Afrika deh, kalau nggak salah pernah ada pameran gitu. Oh. Dia dibikin lukisannya gede gitu ya. Nah, Hmm. dari situ ya itu awal mula saya senang menggambar perang, menggambar tank, menggambar pesawat dari SD itu, lalu sampai saya kelas 6 terus menggambar-gambar ya. Kang Dadang ini gambarannya gambar tank juga gitu, Pak? Ini perang gitu, Ya, enggak? saya Iya, senang hal-hal yang berbau militer waktu kecil itu. iya. Jadi apa saja yang, Tapi lukisan yang Kang Dadang ini juga iya betul. Kalau nggak salah itu militer juga gitu. militer tentang ini kemerdekaan, revolusi. Oh, iya, iya, Jadi iya. perjuangan mengusir penjajah. Nah, Hmm. kan namanya juga masih kecil kan. Yang saya lihat dioramanya tuh begitu ramai, Hmm. begitu hidup sehingga saya ingin memperhatikan detail-detail kecilnya. Dari situ SD, SMP mulai ikut-ikut lomba di sekolah ya. Di SMP dapat juara satu, kadang-kadang juara dua. Nah, dari SMP terus ke SMA juga udah mulai terlupakan hobi itu, hobi menggambar, tapi suka suka bikin-bikin gambar, coret-coret di buku. Lalu Hmm. akhirnya eh, waktu SMA ini apa masuk tes. Dulu tes itu ada yang negeri ya, ada yang swasta. Kan dulu saya ambil yang seni rupa itu yang tanpa Maru, namanya dulu tuh nggak ada Maru tuh. Jadi dia tes khusus yang seni rupa. Kalau yang Hmm. Maru kan kita yang ada yang ITB, ada yang Unpar lah, ada yang Trisakti. Jadi saya sempat Oh. Waktu kita sama nggak sih, Kang? apanya 86. Oh, Eh, kan katanya sama kan? Waktu itu sama. Sipenmaru ya? Sipenmaru ya? UMPTN gitu, udah UMPTN apa sih? Iya, itu saya nggak, istilah Maru itu saya ikut juga, tapi nggak berhasil yang negeri, tapi dapet yang swasta. Oh, Nah, oh ada ya? saya swasta diterima juga di Trisakti. Udah Oh, di Trisakti itu waktu itu sudah bayar uang administrasi buat kampus ya, buat anak baru lah ya ibaratnya. oh maksudnya Kang Teddy masuk ke daftar ke universitas swasta, Nah, jangan waktu itu daftar kan nggak cuma satu kan, ada beberapa kampus juga ya. Itu kampus. tes, Nah. itu tes setelah selesai SMA. Nah, di ITB ini saya waktu itu jalurnya tuh jalur khusus gitu. Jadi nggak masuk Supermar, memang waktu itu begitu. Tesnya juga ada tes gambar, pensil, teknik rayon, terus ada Hmm. pengetahuan umum, bahasa Inggris, apalagi ya. Nah, saya ditempatkan di daerah daerah istiqomah itu ujiannya tuh
di jalan apa tuh namanya, Di sekolahan apa di itu? kayak di bangunan SD lah gitu yang dipakai buat Oh, ujian masuk seni rupa KMSR ITB itu dulu kalau nggak salah iya. begitu. Jadi waktu pas tes itu saya tidak melihat apa-apa, pokoknya menggambar aja ya, lihat soal ya. Rupanya dalam soal itu ada kriteria yang harus diikuti gitu. Kalau misalnya kita miss, berarti ada kekurangan nilai. Jadi misalnya kayak menggambar manusia itu harus lengkap, tangan detail, jangan Hmm. lebih gitu. Terus Kalau kurang ada. iya, jadi si tim jurinya tuh memang karena saya pernah ikut KMSR kan, Iya, ikut iya. semacam private gambar sama Nah, kakak senior dulu SR. bukan di Villa Merah, bukan? Nah, bukan film karena satu lagi tuh apa tuh yang di jalan Taman Maluku tuh apa sih namanya? Oh, Taman Maluku ya. KMSR deh pokoknya. Iya. Sebentar itu Oh, ikut PSMR. Oh iya, apa namanya? ikut ini. Pernah lihat kayaknya, pernah. Iya. Nah, kakak-kakak senior lah pokoknya. Bentar itu ikut tes itu hanya sekedar tahu seperti apa tes itu dan Bentuk tesnya gitu ya. tesnya seperti apa. Selebihnya kita sendiri kan yang menghadapi itu ujiannya. Nah, alhamdulillah saya lolos dan ada di koran kan. Ada di Diumumin. pikiran rakyat nama saya. Keren. Woi, senang banget tuh ya. Di Tahun 86 sekoran PR di Bandung ya. ini Kan dari mana ada. lagi kan? Belum Iya, ada sosmed kan? iya. Belum ada sosmed. Saya pun waktu itu tahunya dari kakak saya karena saya masih tidur waktu pagi itu ya. Jadi kakak saya baca koran, loh ini penerimaan sini ada nama saya, waduh. Wah, ayah ini nama Tidur langsung Teddy ada gitu nama ya. di korannya. Tapi gimana dengan Trisakti yang sudah bayar? Udah bayar ya? Udah, Wah, udah bayar. Berapa berapa dulu bayarnya 500.000 saya ingat. ya lumayan lah. No, Waktu itu, 500.000 dan itu hangus. waduh, sayang Jadi, sekali. Tapi nggak apa-apa lah, keterima di ITB. makanya buat Trisakti saya gini-gini udah pernah nyumbang. Oh iya, ada teman saya tuh Bang, dosen Trisakti. barangkali ada ya. Nah, udah gitu akhirnya ya saya ambil di Bandung ini memang Di saya ITB. pengen banget kan. Iya. Dan akhirnya bisa terrealisasi dan Berarti lebih dekat ya, ya Kang ya. iya Tinggal di rumah juga Bandung. belum kan. Dulu ya Tadinya udah siap-siap mau ke ke Jakarta. Jakarta ya. Ke Jakarta aku. Kan pergi atau bukan kembali. Ya benar. Nah itu Akhirnya, akhirnya saya masuk di seni rupa itu dengan angkatan, kita angkatannya 100 orang ya kalau nggak salah dulu. satu angkatan. Satu angkatan terus ya seiring inilah perjalanan banyak yang berguguran, banyak yang Udah ketemu Kang Yayan ya? waktu itu belum begitu kenal. Oh ya, begitu masuk pas P4 ya dulu ya, mulai kenal dekat P4, udah mulai dekat tuh dari pas P4 aja. Ospek belum begitu ya, biasa-biasa kalau ospek waktu pas P4. Tapi kebanyakan kan anak-anak SMA 53 ya, lulusan alumni 35 tuh udah pada kenal, mereka sih kayak pindah Iya. aja. Iya benar. Di seni rupa juga banyak ya? 35 gitu. Di seni rupa juga ada Doni, Bindo, apa lagi ya. Kalau di 98 itu saya dengan Yayan doang berdua yang masuk Oh, Kang Teddy SMA berapa Kang? 8. SMA 8. Kang Yayan juga SMA 8? Sama. Oh sama ya? Oh tapi waktu di SMA nggak kenal? Kenal. Oh? Kenal sih. Kenal tapi pas di kampusnya udah mulai jadi akrab. Oh iya. Terus kuliah di seni rupa itu kayak apa sih? Kuliah di seni rupa yang pertama yang saya rasakan sih ya banyak alat-alat yang dibeli ya. Udah pasti bawa barang gede-gede, kertas gambar, udah pasti buku gambar. Hingga waktu itu kita kompak beli semacam kayak tas panjang gitu ya, kayak karung hijau. Kita kompak satu angkatan tuh yang suka beli-beli begitu tuh. Jadi kenapa biar mudah bawanya, kayak
Selongsong ini ya, ya. masuk ke dalam itu. Terus cat warna masuk. Terus palet buat gambar, kuas, semua barang itu yang ada kaitannya dengan praktek di dalam tas apa namanya, tas karung itu bisa lah masuk. Iya, iya. Pengalaman bawaannya ya, kalau saya lihat anak seni rupa bawaannya kan tasnya gede-gede gitu ya. Kan, iya. Sementara di teman saya banyak kan bawa cuman berapa buku gitu kan. Satu buku, kadang-kadang ada teman saya yang bawa cuman satu buku. Benar. Buku ya kita masuk juga ke dalam karung itu. Nah itu jadi tesnya udah, terus akhirnya kita melalui berbagai macam dulu di penjurusan ya. Jadi ada desain interior, desain grafis, desain produk, desain tekstil. Ya. Terus Kak Teddy milih apa? Kak Teddy saya produk, desain produk. Desain produk. Itu kalau desain produk seperti apa itu? Kuliahnya memang beda gitu atau pasti ada beberapa yang ini ya? Terlalu bareng atau udah misah ini desain? Oh, waktu awal sih kita sebelum penjurusan membuat karya dulu, lalu dikurasi oleh dosen. Ini akan masuk ke mana gitu? Memberikan disposisi penguatan bahwa kamu lebih ke kemana gitu. Nah, memang pada dasarnya saya senang yang berbau teknik, yang berbau desain produk. Jadi ya otomatis kayaknya masuk aja dijuruskan ke sana. Jadi nggak di grafis, nggak di interior, nggak di tekstil. Gitu. Tugas banyak banget ya Kang ya? Tugas, ya itu begadang terus sampai akhir juga begadang. Saya pernah ikut kuliah pilihan ya di seni rupa, sejarah seni rupa Islam, ada kan? Oh, Pak ini ya. Kan kalau di jurusan saya matematik itu boleh ngambil jurusan apa aja gitu. Iya, saya pikir kan, wah ini terus sejarah seni rupa Islam. Nah, saya ikut kuliah itu dan mahasiswa yang dari seni rupanya jarang yang datang kan. Paling datang awal-awal cuma dikit gitu, terus lama-lama udah hilang. Katanya saya tanyain lagi ngerjain tugas. Jadi yang rajin tuh anak-anak yang jurusan lain ya. Banyak kan waktu itu cuma anak matematik sama apa gitu ya yang ngambil ke situ. Terus itu kan nggak ada tugas, nggak ada kuliah, itu kan cuma tugasnya karya tulis. Terakhirnya bikin tulisan kalau nggak salah. Tulisan. Ya. Nah kita disibukkan. Itu satu-satunya saya dapat A kan. Oh iya. Disibukkan dengan cat, belepotan dengan tinta, dengan gambar, dengan jadi mungkin agak sedikit kuper ya anak-anak panis sebetulnya karena berkutat dengan keseniannya. Betul, iya. Pernah teman saya yang satu kos itu anak seni rupa juga gitu. Kerjanya tugasnya banyak banget kayaknya. Banyak. Begadang terus gitu ya. Pulang malam, kalau nggak pas di kosan juga sampai malam gitu dia ngerjain tugas gitu. Ya ngerjain tugas ya main ya campur aduk lah. Campur ya. Kadang dia saya lihat gambar-gambar apa itu tugas, bukan ini aja iseng aja gitu. Iseng atau ini penyesalan? Gambaran penyesalan. Nah, jadi ya itulah kalau seni rupa yang dulu sih betul-betul digembleng dengan teknik, skill, keterampilan ya. Wah benar-benar deh. Komputer tuh boro-boro lah. Dulu ada komputer apa sih yang pakai Word Star? Dulu belum begitu, belum itu ya. Belum support banyak mungkin ya di seni rupa, di desain masih banyak kan manual gitu ya, tangan pakai ini. Ya. Sedikit lah yang menggunakan komputer semua manual. Iya. Sekarang sih udah deh. Sekarang sih udah jauh. Sekarang kayaknya nggak perlu bawa tas karung lagi kayaknya ya. Nggak.
Baru nggak perlu semuanya ada dalam laptop. Iya, satu laptop Iya. ini aja udah iya. Kalau mahasiswa sekarang mungkin udah nggak. Tapi kan tetap harus cat air gitu. Iya, kalau sekarang memang ada yang praktek ada, yang keterampilan itu tetap ada. Mata kuliah yang dasar ya, nirmana dasar, nirmana 2 dimensi, 3 dimensi, terus gambar bentuk, gambar posisi tetap tetap harus Tapi itu. masih tetap ada ya, iya. Ya. Soalnya kalau lihat sekarang perkembangannya kan banyak aplikasi yang bikin dari foto ke sketch itu kan. Waduh. Iya Ya, kan? ya, Itu dengan ceplok udah naruh foto terus udah jadi sketch, berbagai macam jenis sketch gitu ya. ya. Itu teman saya dulu ini belajarnya gila-gilaan ini kayak bikin gini ya. Sekarang tinggal pas naruh foto di aplikasi jadi gitu ya. Tapi tetap aja mungkin beda ya kayaknya. Beda. Beda Dengan goresan ininya. hmm, Kalau pakai komputer itu kan ketahuan kelihatan awal. malah rapi banget gitu kan. Iya. Iya. Dan seni rupa itu di ITB yang bikin salah satu yang bikin meriah ya. Iya. Kalau pas lagi di acara Kalau itu wisuda. yang paling saya ingat tuh kalau itu apa wisuda. Wisuda tuh terus ada tema-temanya gitu, iring arang-arakannya seru gitu ya. Paling rame. Terus ada namanya kita istilahnya fancy night. Uh-huh. Fancy night itu biasanya ya menjelang menjelang wisuda itu kayaknya acara itu tuh fancy night. Jadi malam-malam kita datang dengan pakaian ala Halloween gitu ya, di Selasar, dulu Selasar ya sebutannya, Selasar di ITB Seni Rupa. Jadi semuanya memperagakan konsep beda-beda ya, terus ditutup dengan api unggun, bakar-bakar. Makanya mungkin angkatan dulu yang pernah merasakan hal itu terasa banget ya jalinan Akraban ya. dan suasana artnya benar-benar muncul. Ini kan dari pengaruh dari suasana gedung juga sih ya. Waktu itu masih banyak rumput, masih banyak pohon, terus terbuka. Terus, Ini banyak hantu. nah, itu ada hantu. Oh iya, lorong-lorongnya kan agak serem juga ya. Serem kan kalau situ. Betul ya kan. Perpustakaan tuh yang ke belakang tuh, aduh. Begini. Nah, ya, ya, Terus, yang ya memang beda kalau Kang Teddy sekarang kan dosen ya. ya. Melihat mahasiswa seni rupa zaman dulu sama mahasiswa seni rupa sekarang gitu ada perbedaan. Kalau yang paling signifikan sih sebetulnya sama lah. Kalau tugas sih pasti ada tugas. Cuman kemudahan mendapatkan informasi aja itu yang luar biasa lah sekarang sih. Mau dari A sampai Z semua data muncul dengan cepat. Nah, tetapi yang harus dipertanggungjawabkan kan konsepnya ya. Konsepnya ini mau jadi apa tuh dari hal-hal data yang database yang sekian banyak untuk jadi karya itu kan harus melalui proses. Nah, prosesnya itu harus dipertanggungjawabkan apakah benar atau enggak dari hasil asistensi dari hasil perkuliahan. Jadi kalau dulu kita sering ke perpustakaan tuh tapi mendapatkan data buku-buku yang sudah lama kan tahunnya, terus sudah itu masih dalam bahasa Belanda kadang-kadang ya. Iya, iya. Di perpustakaan Berarti kalau pas bahasa Belanda gimana? Nebak-nebak doang dong. Inggris. Nah, itu. Jadi akhirnya dosen lagi yang Oh iya, iya. mereka memberikan Google Translate belum ada, ya kan? belum ada. Mereka memberikan modul, nah baru kita bisa baca dari situ. Kalau sekarang kelihatannya dengan modul dosen dan yang datang dari luar nih, dari luar kampus, dari luar akademi gitu, hampir sama banyak ya, dan bahkan lebih banyak ya. Ya, ya. Akses referensinya itu sekarang bisa lebih banyak ya dan gampang. Ya, jurnal wah pokoknya deh. Nah itu. Ya, betul, betul.
Terus sekarang kalau profesi sendiri dari alumni seni rupa gitu biasanya banyak kan di mana? Selain mungkin ada juga yang menyimpang gitu nggak, Kang? Ada yang Banyak juga ya, kayak jurusan lain kan juga banyak tuh yang misalnya dari apa terus ke bank gitu, terus ke mungkin nggak begitu sesuai gitu, tapi tetap bisa jalan. Kalau seni rupa juga ada nggak kan yang jauh gitu ya, misalnya ini tapi kebanyakan masih kalau enggak ya, kalau relate ya? ini kan masih sama di bidang seni, misalnya Ya, desain produk tapi interior, desain ya, produk ya, tapi mainnya grafis, desain produk misalnya main arsitek nggak apa-apa ya, arsitek sipil ya, ya masih agak masih sejalan lah gitu. Tapi mungkin kalau yang maksudnya yang sangat ke bank gitu nggak ada ya kan? ke bank, Ke perbankan. ke bank kan saya belum pernah dengar, tapi kayaknya ada ya dulu saya Mungkin aja ada, mungkin ya. bahkan desain produk yang jadi pejabat kan sekarang ada, yang jadi Iya. wali kota ada. Oh iya. Tapi kan dia tetap ininya mungkin dari profesinya tetap maksudnya sama gitu bidang Desain kerjanya produk. sebelum jadi wali kota kan. Nah itu jadi track recordnya setelah lulus, setelah wisuda itu sempat jadi KPK dan sebagainya. Tapi ada juga yang jadi stand up komedi ada. Oh iya. Nah, Tapi masih dekat-dekat lah ini. masih masih stand up komedi terus ada yang Oh si itu ya siapa? Anji. ya, terus ada yang jadi penyiar TV gitu kan. Oh iya iya iya. TV RCTI itu siapa? Artika Suri. Terus ada yang Penyiar banyak. Oh itu ada oh siapa? iya ya. Oh ada yang jadi pelawak juga kan? Oh iya benar. Aming. Iya. Terus apa Ini siapa? vokalis udah gak kehitung ya, penyanyi ya udah. Ya penyanyi banyak, penyanyi banyak. Terus host-host TV ya itu banyak juga sih sebetulnya ya. Jadi memang tidak apa, tidak menutup kemungkinan ya, semua muncul dari personnya sendiri, walaupun itu dia dari bidang lain, tapi bisa aja zaman sekarang lebih dimungkinkan lagi Kang, dari yang kita otodidak yang nggak lewat kursus atau nggak lewat pelatihan atau akademi khusus, tiba-tiba bisa apa, jadi punya radio atau jadi Ya, atau atau iya. jadi Ya, apalagi kalau sekarang orang bisa jadi apa aja sebetulnya kalau mau ini belajar pun di YouTube kan banyak ya. iya. Mau belajar apa aja, mau jadi pemusik kalau suka main musik bisa latihan dari YouTube gitu ya. Betul. Ngelukis juga mungkin banyak, sketch juga banyak latihan belajar sketch di itu kan. Banyak. Ya, Nah, ya begitu juga itulah banyak. dukungan teknologi yang membuat kita bisa berkembang. Ya, oke Kang Teddy. Mau ada yang disampaikan lagi nggak buat teman-teman Radio ITB 86? Oh iya, ya dalam masa pandemi begini kita memang harus pertama berhati-hati juga, jangan patah semangat, tetap kita lakukan yang biasanya kita lakukan dan sekarang harus berubah. Itu tantangannya, kita sedang diuji nih bagaimana cara menyelesaikan problem-problem itu, termasuk dalam suasana mengajar ya, yang tadinya Ya, muka tiba-tiba sekarang online. mesin di tangan nggak bisa dipegang gitu ya, mesin bor, mesin gergaji semuanya nggak bisa dipegang semuanya. Jadi cara cara kita menyampaikan hal itu kepada ya teman-teman mahasiswa gitu ya. Dan itu salah satu contoh, banyak lagi kasus lain yang memang mungkin ada sedikit peradaban atau hal yang berbeda, termasuk budaya juga ya Kang ya. Kayaknya kita ada pergeseran budaya yang tadinya bagaimana, jadi ya kita rasakan sekarang ya, jadi budaya bersih, budaya hati-hati, budaya saling menjaga atau gimana ya. Itu aja. Ya, nanti kapan-kapan kita sama teman-teman yang lain ngobrolin lagi lebih spesifik tentang pandemi ya. Iya. Nanti ada Unibepi, ada Umadoko, ada Uki, nanti ngobrol banyak tentang topik itu.
Kebetulan Sabtu santuy ini kita ngobrol santuy tentang ini Kang Teddy yang kuliah di seni rupa. Mudah-mudahan nanti kita juga ngobrol tentang apa aja di sini. Oke, sampai ketemu lagi di Radio ITB 86. Sementara namanya Sabtu Santuy. Oh, Sabtu santuy. Jadi di SSI. Bicaranya Sabtu. Tapi nanti ya bisa didengar kapan aja. Ya, oke. Radio ITB 86 dari komunitas untuk dunia.